Keycaps puding di keyboard Rexus MX9P yang bakal gue review ini punya look yang kenyal-kenyal gimana gitu. Mungkin bagi kalian yang udah tahu, sebelumnya Rexus udah pernah ngerilis MX9 yang kebetulan pernah gue bahas di November 2020 yang lalu. MX9P ini bisa dibilang puding versionnya dari MX9. Dari namanya sih emang gak beda jauh ya, cuma nambah huruf P doang kayak salamnya anak WhatsApp. Tapi apa iya bedanya cuma di keycapsnya aja? Kalau gitu sama aja kayak nge-replace keycaps MX9 jadi keycaps puding doang dong. Gue Irgi, dan buat ngejawab pertanyaan tadi, simak review Rexus MX9P berikut ini. Box MX9P dan MX9 sama persis. Kedua box produk ada handles di atasnya dengan bahan tipis yang kelihatan sih mudah penyok. Di depannya ada dua gambar keyboard dengan logo di pojok kanan bawah. Sedangkan bagian belakang box juga ngeliatin dua keyboard yang juga berisikan list spesifikasi teknis MX9P. Sayangnya barang review yang gue terima ini isi paket penjualannya agak lengkap. Cuma ada keyboard Rexus MX9P, buku manual, dan kartu garansi. Seharusnya sih ada switch puller dan 4 switch Otemu tambahan. Tapi yang pasti buat kalian bakal beli MX9P nantinya, paket penjualannya bakal terlengkapi oleh switch tambahan dan switch puller kok. Tipe layout dan ukuran MX9 dan MX9P itu sama persis. MX9P merupakan keyboard TKL dengan total 87 buah tombol, berukuran panjang 36 cm, lebar 13 cm, dan tebal atau ketinggian 2,25 cm. Build quality-nya lumayan bagus dan gak ringkih. Case bermaterialkan plastik membuat bobot keyboard hampir 1 kg atau tepatnya sekitar 950 gram. Kabel keyboard udah braided yang letaknya di tengah dengan panjang 1,8 meter, di mana USB-nya udah gold plated. Di alas keyboard gak ada yang begitu spesial. Di sini ada 4 bantalan karet dan 2 feet keyboard yang gak begitu panjang. Cuma bagi gue pribadi fitnya udah cukup bikin rasa kenyamanan dan ergonomi pas main game ataupun buat ngetik. Keycaps puding MX9P jadi objek utama yang ngebedain dari kakaknya si MX9. Bahannya dari ABS double shot injection yang cukup solid. Pas nyentuh kulit ada rasa halus kering berdebu gimana gitu. Ini beda banget sama keycaps Logitech G Pro X TKL yang gue pakai sehari-hari dan ada kesan agak licin. Legend keycaps tercetak dengan jelas tanpa ada yang cacat. Fontnya sendiri bertipekan sans serif yang tipis secara ketebalan. Kalau kondisi kurang terang, fontnya tetap kelihatan karena kontras sama warna hitam si keycaps. Sebagai puding keycaps, sekitar 70% bagian bawah bodi tombol berwarna putih transparan sehingga backlit RGB bisa menembusnya. Legend keycapsnya pun paste-stroke yang alhasil MX9P jadi semakin colorful dan lebih meriah dibandingkan MX9. Berikut beberapa mode backlit RGB MX9P. Konfigurasi backlit, makro, dan profil bisa diatur lewat dedicated software MX9. Jadi meskipun memang beda nama dan produk, tapi software MX9 bisa dipakai buat MX9P. Perbedaan terbesar selain puding keycaps ialah pressing feel dari switch Red Otemu MX9P. Rexus juga nyediain varian switch lain yaitu Blue Otemu, yang kebetulan MX9 yang pernah gue bahas juga pakai Blue Otemu. Dengan Red Otemu di keyboard terbaru ini, gue bisa ngerasain perbedaan yang begitu terasa di kedua keyboard. Kalau Blue Otemunya MX9 punya karakteristik clicky, tactile, dan ringan, maka Red Otemu MX9P itu linear dan agak berat buat ngetik. Durabilitasnya sendiri mencapai 50 juta klik. Bottoming out Red Otemu terasa halus layaknya lift yang sedang turun dari lantai 3 ke lantai 1. Tapi pas mau sampai tujuan ke lantai 1 atau proses transisi dari lantai 2 ke lantai 1, lift mulai melambat. Nah, analogi kayak gitu bisa gue bilang mirip sama Red Otemu ini. Pressing feel switchnya halus tapi cukup berat, dan kadang gue agak susah buat tahu kalau tombolnya udah kepencet atau belum. Coil spring Red Otemunya pas selesai bottoming out juga seakan-akan memberikan feedback yang cukup keras dan bikin mantul. Selama pengalaman gaming dalam beberapa hari main Rainbow Six Siege, sejauh ini sih gak bikin gue pegel dan easy going. Cuma pas gue coba ngetik lama-lama dan typing test, baru beberapa menit aja udah bikin pegel. Sejauh yang pernah gue coba typing test keyboard berpuluh-puluh kali, MX9P jadi keyboard yang bikin gue paling pegel. Tapi karakteristik Red Otemu yang silent bakal cocok buat kalian para pekerja kantoran yang butuh suasana hening. Cuma yang balik lagi, kayaknya jari bakal cepet pegel kalau dipakai buat ngetik dokumen berjam-jam.
Red Automo menurut gue lebih cocok buat gaming first person shooter kayak R6 atau yang casual kayak The Sims 4. Kalau mau dipakai buat penggunaan non gaming kayak ngetik-ngetik, gue saranin pilih Switch yang Blue Automo. Selain ringan, juga bikin jari gak cepet pegel. Cocok buat para keyboard warrior buat nemenin pekerjaan berharganya di perjagatan dunia internet. Yang pasti balik lagi ke preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing, karena pastinya selera gue sama kalian bisa jadi beda, tapi bisa jadi juga sama. Berikut typing test Blue Automo Rexus MX 9P. Kesimpulan gue buat MX-9P sederhana aja. Intinya sih MX-9P ini emang beda di keycapsnya doang. Dari apa yang Rexus bilang juga emang MX-9P ini jadi puding versionnya MX-9. Layout, fitur, dan build quality MX-9P mirip sama kakaknya. Cuma sayangnya MX-9P gak ada varian warna keyboard yang unyu yaitu pink dan biru kayak MX-9. MX-9P ditujukan buat kalian yang gak mau capek-capek lagi beli keycaps puding secara terpisah. Tapi kalau mau nyari keyboard TKL dengan warna unyu, pilih aja MX-9 yang harganya bakal lebih murah 130.000 dari MX-9P. Bagi yang tertarik, Rexus MX-9P dibanderol seharga 539.000 yang linknya gue taruh di kolom deskripsi. Gue juga bikin artikel review buat Rexus MX-9P yang linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Gue Irgi, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di video game dan review berikutnya.